Cirinya satu, sudah mencapai ilmu bumi, ilmu tanah, kemanapun pergi, kalian dirindukan kehadirannya. Satu pohon pun merindukan kehadiranmu. Satu rumput pun merindukan kehadiran. Insya Allah. Makanya orang baik tidak pernah bercita-cita masuk surga. Ibu disakiti anaknya, ibu dimarahi anaknya, jatuh air matanya, tetap kabudak manya. Itulah ibu. Waktu melahirkan anak, disakiti oleh anaknya. Didobrak rahimnya dengan kepala anak. Terpancar darah merah, darah putih. Hampir kehilangan nyawa. Begitu lahir ke dunia, dirangkul anak yang menyakitinya. Dipahami bahasanya. Dia jadi juru selamat bagi anak yang dilahirkannya. Makanya anak yang tidak bisa berterima kasih pada ibunya, tidak dapat berkah hidupnya. Semua tumbuhan hidup di bumi. Hewan, manusia memakan hasil tanaman yang tumbuh di bumi. Jadi apa maknanya ini? Apa maknanya badan semar warna hitam? Apa maknanya? Orang yang sudah mencapai sejatinya diri, banyak manfaatnya bagi orang lain. Betul? Membuat semua tanaman hidup, membuat semua pohon hidup, membuat semua hewan nyaman. Yuk, saya kasih tahu sama kalian. Apa ciri kalian sudah ma'rifat? Cirinya satu, sudah mencapai ilmu bumi, ilmu tanah, kemanapun pergi, kalian dirindukan kehadirannya. Satu pohon pun merindukan kehadiranmu. Satu rumput pun merindukan kehadiran. Insya Allah. Makanya orang baik tidak pernah bercita-cita masuk surga. Orang baik dimanapun dia tinggal, tempat itu jadi surga. Bahkan dia masuk neraka pun gak masalah. Karena neraka akan berubah menjadi surga dengan kehadiran orang baik. Jadi manusia yang sudah mencapai ilmu bumi, yang mampu memberi manfaat kepada tumbuhan, memberi manfaat kepada hewan, memberi manfaat kepada sesama manusia, hidup harmonis beserta alam. Kasih sayang dan cintanya dia persembahkan untuk alam dan seisinya. Lihat orang-orang yang sudah mencapai kesadaran, gak mungkin merusak alam. Bahkan ketika dia datang ke alam, dia rawat itu alam, menyatu dengan alam. Nah, yang kayak gini saya kira baru masih tersisa suku-suku pedalaman seperti yang kita saksikan saudara kita di Baduy, melestarikan bagaimana menghormati alam. Jadi ngerti sekarang kenapa kulit semar warna hitam, ngerti? Oke. Sekarang kita bahas wajah semar, warnanya putih berseri. Maka di Quran dikatakan pada saatnya akan ada orang-orang beriman yang wajahnya putih berseri. Jadi orang beriman itu wajahnya putih berseri. Makanya lucu kalau ada orang membuat semar warna wajahnya aneh, harus putih. Karena leluhur kita memberikan lambang itu. Apa maknanya? Menggambarkan kolbu dan pikiran yang bersih. Itulah cerminan orang yang sudah bersih di dalam, wajahnya bersih. Penuh persahabatan, enak dipandang, senyumnya menarik, kata-katanya membuat orang lain selalu rindu. Itulah. Makanya untuk bisa membersihkan kolbu dan pikiran diperlukan perjuangan lahir dan batin. Salah satunya adalah wudhu dan sholat. Nih, jangan salah arti. Wudhu artinya apa? Berpisah. Sholat artinya apa? Menyatu. Berpisahlah dengan segala sesuatu selainnya. Menyatulah dengan dia. Siapa yang sudah semar, syahadatnya betul, elengnya sudah sah, ya, mengenalnya sudah benar, ya, apal jati diri, rasanya sudah hidup, sudah semar, maka wajahnya putih berseri, dirindukan semua orang. Wah, kalau begitu mulai besok wajah saya mau dikasih warna putih aja biar kayak semar. Bukan itu maksud saya, ya. Putihkan wajahmu dengan amalanmu. Putihkan wajahmu dengan akhlak muliamu. Gitu. Jadi putih itu adalah lambang dari apa tadi? Lambang dari cahaya. Dalam putih ada semua warna. Jadi orang yang sudah putih, sudah suci, menerima semua perbedaan, menerima semua warna. Jadi ya, wudhu itu syariatnya membersihkan lahir dari kotoran najis, hakikatnya membersihkan batin. Perhatikan saya, karena tubuh kita tidak akan pernah bisa disucikan.
Air kencing di dalam, kotoran juga di dalam. Betul? Sekarang mengerti wajah semar. Jadi kalau sudah wudu ya bukan sekedar syariat wudu itu, harus wudu hakikat. Makanya yang sudah ikut pelatihan sholat khusus sudah saya ajarkan. Wudu yang hakikat, wudu yang syariat. Sholat yang syariat, sholat hakikat. Yang sudah ikut pelatihan sholat khusus sudah diajarkan. Bahkan kemarin dari Malaysia ada sahabat kita sudah selesai ikut pelatihan sholat khusus. Wah, 1 rakaat saja saya sudah merasakan kehadirannya. Itu, makanya perlu ilmu itu. Ya. Nah, sehingga kalau kita sudah pikirannya bersih, sudah tidak kotor lagi, kita pun akan bersih dari segala macam penyakit. Pandangan mata kita, makanya kan wudu itu sekitar sini. Coba lihat, wudu yang dibersihkan apa? Pertama tangan, tong cocorokot. Betul? Yang kedua yang dibersihkan apa? Mulut. Awas kata-katamu. Yang ketiga dibersihkan hidung kan? Awas penciuman. Berikutnya yang dibersihkan wajah kan? Di wajah apa? Ada mata, ada anggota yang lain. Betul? Berikutnya yang dibersihkan ini pikiran. Wamsahu birusikum. Sapu kepalamu. Disapu kepalanya, disapu pikiran kotornya. Terakhir sini pendengarannya. Baru kaki, hati-hati melangkah. Luar biasa. Itu filosofis wudu tuh dalam banget. Cuman saking seringnya wudu sampai nggak sadar. Nah, maka dari wajahnya orang yang sudah selesai wudunya, sudah selesai sholatnya, terpancar sinar kebaikan, keramahan, ketenangan, kenyamanan yang dilambangkan dengan warna putih. Makanya di Quran dikatakan orang beriman itu wajahnya putih berseri. Loh, ada orang aku beriman wajahnya hitam legam. Nggak apa-apa, baru ngaku kok. Betul? Gitu. Jadi itulah ya yang perlu diperhatikan. Baik, kita lihat sekarang jari tangannya. Ya. Jadi jari tangan semar itu tadi begini ya. Sudah jelas, saya sudah jelaskan, ya. Dan lurus, nggak bengkok. Lurus, ya. Itu artinya luruskan syahadatmu, luruskan elingmu, ya, luruskan ma'rifatmu, luruskan mengetahui jati dirimu, luruskan akhlakmu. Tuh, ya. Nah, jadi semar itu tidak pakai baju. Kenapa tidak pakai baju? Karena baju itu buatan siapa? Baju buatan siapa? Baju buatan manusia. Ya. Makanya semar tidak pakai baju. Hanya menggunakan baju buatan Tuhan, yaitu kulit. Nah, bajunya semar apa? 3 bajunya semar. 1 kesucian, 2 kehormatan, 3 kebaikan. Tidak menggunakan baju. Nah, itu bukan berarti kalian besok-besok pada nggak pakai baju karena ingin nyontoh semar, tetap pakai baju. Ya, tetapi itu kan simbolik. Maksudnya jangan terlalu mengagungkan baju ini. Kalau kalian kan sudah pakai baju kayak gini syar'i, merasa paling benar kan? Jangan mengagungkan bajumu. Karena baju yang sebenarnya adalah takwa. Maka di Quran dikatakan sebaik-baiknya baju adalah takwa. Makanya ada baju takwa kan? Itu ya. Baju takwa sudah ada di pasar baru sekarang. Ya. Jadi semar tidak pakai baju buatan manusia, tidak pakai baju buatan tangan manusia. Melepaskan semua baju itu. Apa artinya? Sudah melepaskan kesombongan, keangkuhan, amarah, iri, dengki, jahil. Itulah baju-baju manusia. Karena manusia banyak yang pakai baju topeng. Betul nggak? Betul apa tidak? Nah, jadi itulah artinya semar tidak menggunakan baju. Nah, cara berjalannya semar sudah saya jelaskan, ya. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan sedikit, ya. Ini, baik, perhatikan. Ini asal usulnya. Jadi dalam seni wayang, mula pertama, ya, yang menjadi bapak ibu segala tokoh wayang itu ada 2. Satu Hyang Manikmaya disebut Batara Guru, yang kedua Hyang Ismaya. Hyang Ismaya disebut Semar. Jadi kalau begitu, ya, Hyang Manikmaya sang Batara Guru di mana adanya? Dalam ajaran Pikukuh Sunda, Batara Guru itu adalah simbol dari pineal gland. Jadi Batara Guru itu sebetulnya mata ketiga sang Manikmaya, pembimbing agung dalam diri. Nah, makanya karena Semar itu lambang dari manusia sudah tahu jati dirinya, maka ya yang namanya Hyang Ismaya Semar
Itu di dalamnya ada Hyang Manik Maya, dibimbing oleh sang Batara Guru. Jadi lahir batin sudah sempurna. Manik Maya dan Ismaya adalah putra Hyang Tunggal yang tidak diwujudkan ya dalam wayang. Pada mulanya kedua putra tersebut berupa cahaya yang terjadi secara bersamaan. Nah inilah kalau kita pakai ilmu martabat 7 alam sebenarnya akan keraba nanti. Karena semua berasal dari alam awang uwung alam kosong. Diciptakan pertama kali adalah johar awal yang disebut Nur Muhammad. Itulah yang disebut dengan alam wahdah dari alam ahadiyah. Gitu. Dijelaskan dengan 7 martabat alam, jelas jadinya semuanya. Jadi Manik Maya itu berupa cahaya kemilau dan Ismaya berupa cahaya kehitaman. Kedua cahaya itu melambangkan sifat manusia. Ya. Nah, serta dititahkan untuk tinggal di dunia guna mengasuh keturunan dewa yang berdarah Pandawa. Kemudian disebutlah namanya Semar. Jadi yang harus diasuh Semar itu adalah Pandawa. Siapa saja? Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Tahu? Tahu? Kasihan deh lo. Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, itu yang disebut dengan Pandawa 5. Di mana dalam diri kita? Dalam diri kita wujudnya adalah panca indera. Jadi itu yang harus diaping oleh Semar ternyata. Makanya begitu Semar itu sudah tahu jati dirinya, ketika manusia sudah menjadi Semar, sudah syahadatnya benar, elingnya benar, ma'rifatnya benar, apal jati dirinya benar, rasanya sudah benar, sudah bless Semar jadi manusia sejati, maka dia akan terang benderang sang Manik Mayanya. Batara gurunya hidup dalam dirinya. Nah, Batara guru yang hidup dalam Ismaya ini, itu tugasnya adalah ngaping 5 Pandawa. Mana yang 5 Pandawa? Yang harus diaping oleh kita itu 1 penglihatan, 2 pendengaran, 3 penciuman, 4 pembicaraan, yang kelima adalah perasa. Disebut saja panca indera, itu yang disebut dengan Pandawa 5. Makanya musuhnya Pandawa adalah Kurawa. Karena di sini ada Pandawanya, di sini juga ada Kurawanya. Di sini ada Pandawanya, ada Kurawanya juga. Di sini ada Pandawa, ada Kurawanya. Makanya setiap hari kita berperang terus. Disebut perang Baratayuda. Siapa yang akan menang? Pandawa, kalau diaping selalu oleh sang Batara Guru. Kalau nggak ngerti ini, kalian cuma nonton wayang aja. Makanya ya, ini. Jadi saya jelaskan. Jadi Pandawa 5 itu 1 adalah indera hidung, ini disebutnya Yudhistira. Yang kedua indera telinga ini disebutnya Bima, indera mata disebutnya Arjuna, indera mulut disebutnya Nakula, dan indera perasa disebut Sadewa. Itu yang harus diaping oleh kita. Hebat ya leluhur kita bikin simbolik. Para tokoh Pandawa 5 yang terdiri dari Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa mengandung makna simbolik. Perjuangan manusia kalau ingin mencapai kebahagiaan harus bisa mengendalikan kelima panca indera. Jangan sampai menempuh jalan yang salah. Demikianlah penjagaan Semar demi kesejahteraan para Pandawa 5. Yakni supaya mereka menjauhkan diri dari permusuhan dengan Kurawa. Jadi Pandawa di sini, Kurawa juga di sini. Jadi itulah yang di Quran dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi fujur itu Kurawa, takwa itu adalah Pandawa. Makanya harus tahu takwa yang sebenarnya. Kalian ketahui takwanya cuman yang selama ini dikatakan orang, gak jelas. Ya, nah lanjutkan sedikit lagi. Maka Pandawa 5 dan Kurawa pun tidak henti-hentinya berperang. Peperangan, ya pada peperangan yang penghabisan, perang Batarayuda, dan pemenangnya adalah Pandawa.
Saya berulang kali mengatakan, apa yang menyebabkan Pandawa menang berperang? Karena Pandawa dengan Kurawa sama-sama gurunya Krishna. Pandawa minta Krishnanya, Kurawa minta senjata dan tentaranya. Itulah kesalahan kita selama ini. Pada Tuhan kita minta rezekinya, minta ilmunya, minta kekuatannya. Orang yang cerdas pasti minta Tuhannya. Jadi siapa yang meminta Tuhannya, maka dia akan dapat semuanya. Laisa alaikum junahun antabtagu fadlan mirabbikum. Fa iza afadtum min Arafah fazkurullah indal masyaril haram. Makanya siapa yang sudah masuk ke Arafah, maka dia bisa mengingat Allah indal masyaril haram. Di aras yang suci. Di dia ingat teh, sanes di dia. Asik ya ngaji, udah hampir 2 jam. Cirinya 2 jam itu tenggorokan saya mulai ngasih aba-aba. Ya, gitu. Nah, jadi sedikit lagi. Semar dapat diartikan sebagai panakawan, punakawan. Punakawan itu artinya apa? Abdi. Pana ternyata artinya tahu dalam bahasa Sanskerta. Kawan itu teman. Jadi panakawan itu orang yang tahu teman. Jadi panakawan berarti tahu akan kepentingan teman, tahu akan kepentingan umum. Makanya coba pidatonya Semar selalu saja untuk masyarakat, untuk negara, untuk umum. Semar gak pernah pidato buat kepentingan dirinya. Makanya wejangan Semar kepada kelima putranya itu selalu tentang bagaimana cara membaktikan diri pada negara Astinapura itu. Hebat ya. Mau jadi Semar? Mau jadi Semar? Baru mau sekarang, kemarin-kemarin gak mau. Jadi panakawan itu orang yang tahu teman, orang yang bisa merasakan kesusahan orang lain. Itu kalau mau jadi Semar begitu. Makanya Semar selalu mengikuti Janaka. Udah saya jelaskan tadi, Janaka dari kata jana dan ka. Makanya kan di Quran laka. Laka itu ka itu dalam bahasa Arab kamu. Jadi Janaka artinya adalah Janaka, jenaka, surgamu. Maka siapapun yang sudah menemukan diri sejatinya, maka dia akan bisa mengendalikan Pandawa 5 dalam dirinya. Hidupnya penuh dengan Janaka, berselera humor. Nah, saya tahu kalian dulu sebelum ngaji dengan saya wajahnya seperti apa. Dan setelah ngaji dengan saya ajarkan joget, saya ajarkan nyanyi. Baru wajah-wajahnya pada keluar, endorfinnya keluar, dopaminnya keluar, serotoninnya keluar ya. Dulu ketika ketemu saya, wajahnya adrenalin semua. Ya kalau adrenalin semua kan serem, betul nggak? Serem. Dulu saya kalau bicara sama kalian juga mikir-mikir dulu. Serem. Kalau bicara begini kesinggung nggak ya? Gitu. Karena yang menyeramkan itu ya memang harus hati-hati. Tapi sekarang setelah kita tahu, saling mengenal, sudah lumer, sudah semuanya, sudah cair. Kadang-kadang saya menasehati dengan cara berguru, gak sakit hati. Malah sekarang pada seneng kalau diomelin. Kalau diomelin sama saya malah pada seneng, ketawa-ketawa aja. Mau yang tua, mau yang muda. Luar biasa. Hari ini kita dapat pelajaran. Pelajaran yang paling penting apa? Yang paling penting adalah berhenti pergi. Maka kita akan tiba. Ketika kita berhenti pergi, maka kita akan tiba. Sudah, hidup mengalir saja. Ikuti saja tarian semesta. Lambat tetapi bergerak lebih bagus daripada diam. Pada ruang dan waktunya kita akan mencapai. Jangan terbedaya oleh pikiran, karena pikiran itu selalu saja tergesa-gesa, selalu menarik kita ke depan. Nikmati hidup saat ini, di sini,
sekarang. Shadaqallahul adzim. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.